Bab 680. Benny sudah datang. Aku benar-benar nggak bisa lagi. Pelan-pelan sedikit, seru Elisa yang terus memohon. Tetapi suaranya malah membuat suasana makin memanas. Benny hampir saja memuntahkan darah karena marah. Dia menggedor pintu dengan keras sambil berteriak marah. Elisa, sialan kamu. Buka pintunya. Siapa bajingan yang ada di dalam? Sialan. Keluarlah. Aku akan membunuhmu. Di dalam. Terdengar suara panik dari Elisa. Dia sudah datang. Cepat turun. Namun, terdengar suara tawa ringan dari dalam. Begini baru seru. Oh, itu foto pernikahan kalian. Ya, ini lebih seru lagi. Suara Elisa terdengar makin kencang. Sementara itu, Benny tiba-tiba terdiam. Suara itu sangat familiar baginya. Itu adalah suara Adril. Sialan kamu. Adril. Keluar kamu. Aku akan membunuhmu. Adril. Dasar bajingan. Berhenti. Hentikan sekarang juga. Benny berteriak dengan suara serak penuh amarah. Melupakan sepenuhnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Pada saat ini, dia hanya ingin membunuh Adril. Namun, di dalam kamar, semuanya tiba-tiba terhenti. Namun, tak lama kemudian terdengar suara desahan wanita lain yang lembut. Itu bukan suara Elisa, melainkan Alia. Sialan. Kamu juga berkhianat pada ayahku. Dasar kalian berdua wanita jalang. Benny benar-benar kehilangan akal. Dia berteriak dengan penuh kemarahan yang menghancurkan hati. Sementara itu di dalam kamar, Adril tertawa. Lalu berkata, tadi kamu memaki aku lebih dulu. Sekarang aku sedang bersenang-senang dengan ibumu. Kenapa kamu masih nggak puas? Terus saja maki aku. Mata Benny tampak memerah penuh amarah. Dia bingung apakah dia harus terus memaki atau tidak. Rasanya, makin dia memaki, makin senang pula Adril. Adril, si bajingan itu, sudah menjadikan dirinya sebagai bagian dari permainan untuk bersenang-senang. Adril, kamu sudah tamat. Kamu benar-benar akan mati kali ini. Tunggu saja, ujar Benny. Benny mengeluarkan ponsel untuk menelepon Rafa dengan tangan gemetaran. Halo, Jenderal Rafa. Ini aku, Benny Herman. Seseorang sedang menindas aku dan ayahku. Menindas bagaimana? Tanya Erva. Bajingan itu menerobos masuk ke rumahku, lalu berzina dengan istriku dan ibu tiriku. Jenderal Rafa, tolong selamatkan kami. Dia bukan manusia, kata Benny. Di seberang telepon, Rafa sepertinya terkejut mendengar berita yang sangat mengejutkan ini. Setelah beberapa saat mencerna berita ini, dia berkata dengan suara marah, "Tunggu, aku akan segera ke sana." Telepon pun ditutup. Benny menggertakkan gigi dengan mata merah penuh kemarahan, sambil mendengarkan suara-suara menjijikkan dari dalam kamar. Dia berujar, "Adril, kalau kamu memang berani, jangan pergi. Aku akan membunuhmu sebentar lagi." "Tenang saja. Aku masih belum selesai. Jadi aku pasti nggak akan pergi," jawab Adril. Kemudian, terdengar suara Adril yang tertawa kecil dari dalam. "Kamu." Benny gemetaran karena marah. Tetapi dia tidak berani memaki lagi. Karena itu hanya akan membuat Adril merasa makin senang. Namun, suara-suara dari dalam terasa seperti siksaan baginya. Seolah-olah seluruh dirinya hampir hancur. Tak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Bagi Benny, waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik di luar kamar itu terasa seperti siksaan di neraka. Namun, dia harus tetap berjaga di situ untuk mengawasi Adril. Jangan sampai dia kabur. Bajingan itu benar-benar luar biasa tahan lama. Benny merasa seperti mengalami pukulan besar. Dia berpikir, apa dia masih bisa dianggap manusia normal? Mungkinkah Adril menggunakan bantuan obat? Akhirnya, pintu kamar pun terbuka. Adril melangkah keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dia bahkan sempat mandi di kamar mandi dalam kamar itu setelah semuanya selesai.
Melihat Benny yang wajahnya penuh amarah, Adril tersenyum puas sembari berkata, istrimu dan ibu tirimu sangat hebat. Aku sangat puas. Sialan kamu, dasar binatang, teriak Benny. Ketika menatap Adril, mata Benny berubah semerah darah, seolah dia ingin merobek tubuh Adril dengan tatapannya. Namun, setelah beberapa saat, akal sehatnya mulai kembali. Dia sadar bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk melawan Adril secara langsung. Ini hanya akan membuatnya kehilangan nyawanya sendiri.